makna dari penyaliban, tetapi bukan secara literal menyatakan ini ada peristiwa penyaliban. Tidak boleh. Silakan buka ayat itu, Bang Uma, tunjukkan ke kita bahwa di situ ada kata salib. Ya. Oke, dah. Ya. Oke, baik. Saya jelaskan dulu, Pak, bahwa kata salib itu hanya ada di Al-Quran, tidak ada di kitab Anda itu. Jadi definisi salib harus berdasarkan sumber. Jadi Bible mengambil kata salib itu dari bahasa Quran, tidak ada di kitab saudara itu. Jadi kalau merujuk kepada salib yang ada di Al-Quran, itu sejalan dengan apa yang tertulis di dalam kitabnya orang Yahudi. Talah al-Eds. Jadi oknum itu digantung pada sebuah tiang, itu baru salib. Nah, sedangkan kalau di Kristen yang Anda maksud salib itu naik kayunya ada tiangnya begini, itu bukan salib, itu cross. Maka hukuman yang terjadi terhadap Nabi Isa, terhadap oknum itu adalah salib. Artinya satu kayu aja begini, Pak, digantung dia, itu baru namanya salib. Tapi definisi salib sekarang, rasa kata salib ini sekarang, begitu masuk ke Indonesia, menjadi tiang jemuran dia. Maaf, menjadi tiang jemuran. Itu bukan salib. Itu pahami dulu itu. Jadi kalau berbicara mengenai salib, kembalikan kata salib itu ke Al-Quran. Apa kata Quran tentang salib? Sama talah, gantung di atas pohon. Jadi orang itu digantung di atas pohon, Pak. Bukan begini. Ya, gimana ya? Bukan begini. Pelajari dulu itu. Sehingga kalau kita berbicara mengenai gantung, maka harus merujuk kepada Ulangan 21 nomor 22. Karena hukuman yang terjadi terhadap Yesus ini, apakah dihukum secara Yahudi atau dihukum secara Romawi? Kalau dihukum secara Romawi ya mungkin begini. Tapi kalau dihukum secara Yahudi ya digantung begini, digantung. Maka itu baru kena kepada talah atau dia adalah salib. Gitu loh, Pak, ya. Harus dibedakan itu supaya kita tahu. Jangan asal ngomong. Kemudian diterangkan tadi di awal dengan pertanyaan saya, siapakah yang terkutuk? Yang terkutuk itu harus dihukum, harus digantung pada pada tiang pohon. Digantung, Pak, digantung. Bukan pakai paku-paku segala. Nggak ada itu. Itu ya di barat, di Romawi yang terjadi yang kayak gitu. Nah, sekarang permasalahannya adalah Ulangan 21 nomor 22. Kan Paulus mengatakan nih di dalam Galatia 3 nih, nomor 33, nomor 13. Sebab ada tertulis. Nah, kita cari tertulis di mana? Terkutuklah orang yang mati digantung pada tiang pohon. Itu arti yang sebenarnya. Yang digantung pada tiang, pada sebuah tiang. Bukan yang begini. Bukan yang kayak PLN, list jemuran, enggak, bukan. Jadi, Pak, ketika dicari sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada tiang pohon, maka harus merujuk kepada yang tertulis. Tertulis di mana? Di Ulangan 21. 22, nomor 22 sampai nomor 23. Ternyata yang tertulis di situ adalah apabila ada seseorang yang melakukan dosa yang setara dengan hukuman mati, maka apa kata Tuhan di dalam 23-nya? Haruslah mayatnya kamu turunkan sebelum maghrib dari tiang. Sebab orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, orang yang mati terkutuk oleh Tuhan, jadi orang yang di atas tiang ini memang dikutuk. Orang yang mati terkutuk di atas tiang, jangan kau biarkan mayatnya menyentuh tanah yang menjadi milik pusaka yang diberikan kepada nenek moyangmu. Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi rujukan penyaliban ini jangan ditinggal, Pak. Isi daging daripada penyaliban yang tertulis di dalam Galatia 3 nomor 13 itu
ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai nomor 23. Jangan ditinggalkan itu. Berarti yang digantung di tiang salib murni 100% adalah pelaku dosa, di mana dosanya setara dengan hukuman mati sehingga dia dikutuk oleh Tuhan Elohim. Gak boleh pergi kemana-mana, gak boleh tinggalkan itu. Nah, sekarang saya ingin tahu dari Bapak, satu nih, apa yang menyebabkan Yesus disebut pelaku dosa yang setara dengan hukuman mati? Dosa apa yang Yesus lakukan sehingga dosanya itu setara dengan hukuman mati sehingga dia harus mati terkutuk di atas tiang? Silakan. Oke, baik. Ya, dari tadi Bapak seperti tidak menerima bahwa kata salib di dalam bahasa Indonesia yang kita sebut-sebut sekarang ini, ya, kata salib dalam bahasa Indonesia seolah-olah itu kami mencuri atau mengambil itu dari kitab Anda. Nah, lalu seolah-olah kitab Anda lebih dulu dari kitab Alkitab. Saya kira itu logika yang terbalik, ya. Nah, walaupun harus katakan misalnya, oh itu bahasa Indonesia, oh ya sudah, kita nggak usah pakai bahasa Indonesia, berarti pakailah bahasa aslinya, ya. Jadi kalau tidak terima dengan kata salib karena itu mungkin ada di Quran, ya silakan saja. Tapi tak mungkin Alkitab meminjam istilah salib itu dari Quran. Oke, nah itu sebabnya kata yang di Alkitab itu sudah jelas itu ada stauros. Nah ya, nah lalu di dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan kata salib. Jadi jangan bilang bahwa itu tidak ada di dalam Alkitab. Nah itu kemudian Bang Zuma memang sudah terlalu maju. Tadi pikiran saya adalah kita rapikan dulu di belakang ini bahwa itu belum rapi. Sekali lagi, kalau Bang Zuma menyangkali bahwa Yesus yang tersalib itu, nah lalu mulai cari-cari dengan dalil ABC di dalam perjanjian lama dengan membangun sebuah opini atau mungkin dalil teologi, mungkin itu adalah Yudas. Saya kira itu adalah salah kaprah. Sekali lagi, harusnya baca baik-baik secara utuh kitab Injil itu sebagai penyataan biografinya seorang yang disebutkan di situ. Itu adalah Yesus, mulai dari lahir sampai mati, sampai bangkit, sampai naik ke surga. Jadi tidak ada, sekali lagi saya katakan, celah untuk menempatkan pribadi lain siapapun selain daripada Yesus yang tersalib itu, kecuali masuklah dengan teologi lompat-lompat, masuklah comot sana, lompat sini, dan segala macam. Itu tadi saya katakan, karena Bang Zuma tidak konsisten tentang genre dari kitab Injil-Injil sehingga membuat tafsiran pendekatan terhadap Injil-Injil seenak-enaknya saja. Padahal harusnya apa yang dinyatakan mulai dari awal, saya katakan seluruh kitab perjanjian baru selalu menyatakan Yesus di bagian pasal-pasal pertama, di pasal pertama dari semua kitab-kitab yang ada. Jadi tema, topik, tokoh yang disampaikan bukan dan tidak lain adalah Yesus. Jadi kalau Bang Zuma masih tetap mau mencoba mengais di dalam perjanjian lama untuk menyatakan itu bukan Yesus, saya kira itu sudah salah kaprah. Nah, apa yang dibangun oleh Bang Zuma dengan cara yang demikian sekarang ini, kemungkinan itu adalah Yudas. Sekali lagi, itu adalah mencomot-comot ayat-ayat perjanjian lama, dan coba perhatikan baik-baik pun, mau pakai pasal yang ke-17 itu, ya, mau pakai yang pasal 17, mau pakai pasal yang ke-21, kita bisa masuk itu, Ulangan pasal 21, Ulangan pasal 17, silakan masuk ke dalam itu. Saya harus nanti sampaikan ke Bang Zuma, tidak ada di situ konsep yang dibicarakan sedetail atau seobjektif yang dikatakan oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Ini hanyalah mau mencoba, moga-moga bahwa ada di situ yang bisa dikaitkan dengan Yudas. Oke, saya masuk ke dalam Ulangan pasal yang ke-17. Silakan membaca Ulangan pasal 17, ya, yang tadi disampaikan oleh Bang Zuma, bagaimana soal, ya, mulai dari pasal 17 atau 21 tadi, Bang Zuma, ya. Oke, dimulai dari pasal 21, ya. Ayat yang ke-22.
Perhatikan di sana, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman dan selanjutnya. Coba memahami teks dalam konteksnya, apa sih yang dibicarakan di dalam ayat itu? Betul disinggung soal hukuman mati, ya. Disinggung di situ hukuman mati, kemudian disinggung soal tergantung dan ada pada sebuah tiang. Ya, kemudian yang digantung itu adalah terkutuk. Justru seharusnya Bang Zuma harus membawa kitab yang begitu terang, yang sudah begitu jelas di dalam Injil-Injil bahwa Yesus menyatakan dirinya disalib, udah. Dan pemberitaan para penulis Injil menyatakan yang disalib itu terang adalah Yesus. Harusnya ketika clear di dalam kitab Injil-Injil, sekarang tinggal masuk ke dalam Ulangan pasal 21. Oh iya, berarti betul keberadaan atau makna yang mau dibangun di dalam penyaliban Yesus. Kalau Yesus bilang dia akan tersalib, berarti dirinya dinyatakan sebagai yang terkutuk. Ya, nah nanti kita lanjutkan soal penjelasan itu. Tapi setidak-tidaknya di dalam Ulangan pasal 21 tidak menyatakan oknum Yudas atau mengais-ngais dari hanya 2 ayat itu, lalu memaksakan di situ bahwa itu adalah Yudas. Ya, nah lalu berikutnya di dalam pasal berapa? 17 ya. Ulangan pasal 27. Oke, Ulangan pasal 27 sekali lagi Bang Zuma. Kutuk disinggung di situ itu dimulai dari pasal 27 ayat 13. Lalu ayat yang ke-15, ayat 16, ayat 17, 18 dan selanjutnya itu kata terkutuk. Sekali lagi Bang Zuma terlalu naif mengatakan bahwa keterkutukan di situ adalah sebuah dosa yang pada akhirnya berujung pada penyaliban. Itu tidak ada dibicarakan di situ. Itu hanyalah peneguhan bahwa ini terkutuk, lalu dijawab semua itu dengan kata amin, tapi tidak menjelaskan konsekuensinya bahwa itu harus disalib. Bang Zuma tidak menemukan apapun di dalam konteks Ulangan pasal 27 yang dimulai dari ayat yang ke-11, ada 12 ucapan kutuk di situ, itu harus berkonsekuensi pada salib. Itu tidak ada. Coba lihat kata-kata terkutuk di dalam Perjanjian Lama di dalam konteks itu, termasuk di dalam pasal 28. Tidak dibicarakan di situ soal salib. Itu sebabnya saya katakan, jangan terlalu naif mengatakan kalau ada kata terkutuk dalam Perjanjian Lama, maka itu harus salib. Saya buat semacam penerangan kalimat begini. Tidak semua yang terkutuk itu harus digantung dengan salib. Tetapi sudah pasti yang tersalib itu adalah yang terkutuk. Jadi jangan bawa narasi bahwa semua dosa atau sesuatu yang bicara kutuk langsung itu salib. Jadi sekali lagi, kalaupun nanti Bang Zuma membuktikan dan nanti saya akan bicara di depan. Saya belum masuk soal Yudas. Dan nanti kalaupun Yudas menurut Bang Zuma memiliki dosa tertentu, nah lalu dia disebut sebagai terkutuk, hati-hati. Itu tidak berkonsekuensi terhadap salib. Jadi sekali lagi, saya batalkan kembali bahwa Yudas tidak masuk di dalam konteks sebagai yang tersalib.